dan selamat hari Minggu buat anak-anak kami sekolah minggu. Mari kita akan melakukan ibadah sekolah minggu kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, karena Engkau telah menghadirkan kerajaan-Mu di dunia ini dan telah menyatakannya di dalam Yesus Kristus Sang Terang Dunia, sehingga olehnya kami hidup dalam terang. Arahkanlah wajah-Mu kepada kami di dalam persekutuan ini, supaya kami tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, serta berpengharapan akan kehidupan yang kekal. Amin. Tita parlobe, audo jawaban nai batamu, nini nai batata, lang maloho marne batana legan, sobali au. Tita paduahon, lang malo ganonmu, anja lang malo sianmu, barang apa anai goriatas, pakon nai tanohon, agi nai bagas bah, pakon nai turunitano, anggona gabi si sombahon, barang si balosan. Tita patoluhon, lang malu sebuton goranin ne bata, anggolang tiba jujur ni. Ayo na uhur ni, do magira, segala narmahampung kon gorani. Tita pa opat kon, ingat mangan robuan, ari mingguin, ibagas nonom ari mau jauh segala orjamu. Tapi anggo ari papituonin, ari pasarana ni jawaban ne batamu doin. Lang malu mahorja ibagas nasadariin, barang anak mupe, barang borumu, barang narokon hosi dalai, barang narokon hosi daburu, agi pinan mupe, agi si hutan alega narutamu. Ay bagas dan ariando ito pane pata, langit pakon tando, pakon lar bapa ganuk di sini. Dop ari masada do iya, bani ay papituanin, halani ay jo asi pasu-pasu ne bata jaoba, are pasarani ay, anja irobuan. Tita palimaon, maningon pasangoponmu do matorasmu, asi matuaho, anja do kau manggolu, banitano na nibereon, inay bata hobam. Tita pa onomhon, ulang ho membunuh. Tita pa pituhon, ulang ho marbakis. Tita pa waluhkon, ulang ho manakko. Tita pasyahkon, ulang mamanak sion hatana sotongon marimbang hasolman jolman. Tita pasapuluhkon, lang malo uhur-uhuranmu, rumahnya somanmu, lang malo uhur-uhuranmu, ulang rumahnya somanmu, barang narokon ho sidalahi, barang narokon ho sidaburu, barang lombuni, barang udani,
Barang apa atalnya Solman? Ayat hafalan kita pada hari ini tertulis dalam Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak memilikinya, padahal engkau mampu melakukannya. Amin. Hai anak-anak sekolah minggu, selamat hari minggu bagi kita semua. Saat ini kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Semuanya ambil sikap berdoa yang baik ya. Tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur buat nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati setiap kami anak-anak Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh mendengarkannya dengan sungguh-sungguh, dan firman Tuhan boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang memberkati juga setiap kami anak-anak sekolah minggu. Berikan kami juga kesehatan ya Tuhan, buat setiap kami juga supaya bisa mengikuti setiap kegiatan sekolah minggu dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, hari ini untuk tanggal 21 November 2021, nas Alkitab yang akan kita baca diambil dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Kita akan mendengarkan seorang anak sekolah minggu yang akan membacakan nas Alkitab ini bagi Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu jadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya teranganmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, tema yang diambil hari ini dengan judul Garam dan Terang Dunia. Ya, judulnya adalah Garam dan Terang Dunia. Anak-anak sekolah minggu pasti tahu ya, apa itu garam. Garam itu warnanya gimana ya? Ya benar, garam itu ciri-cirinya warnanya putih. Kemudian rasanya asin. Biasanya garam itu digunakan sebagai bumbu masakan. Tapi adik-adik tahu nggak, kalau
misalnya mama memasak nih, mama memasukkan banyak bumbu ke dalam masakan kita, dimasukkan banyak bumbu ke dalamnya, tapi mama lupa memasukkan garam ke dalam masakannya tersebut. Kira-kira rasanya bagaimana ya? Apakah itu enak? Pasti tidak, ya kan? Makanan tersebut terasa hambar, tidak ada rasanya. Kenapa? Karena tidak diberikan garam. Jadi garam itu anak-anak itu bisa memberikan rasa terhadap makanan tersebut. Makanan tersebut bisa menjadi enak karena apa? Karena ada diberikan garam di dalamnya. Ya, jadi itu merupakan fungsi dari garam itu tersebut, memberi rasa asin. Tapi anak-anak sekolah minggu, garam itu kan ketika kita masukkan ke dalam makanan, dia nggak terlihat. Tidak terlihat bentuk garamnya, tapi kita bisa merasakannya ketika kita mengecapnya. Jadi garam itu hanya bisa terdeteksi jika dirasakan. Itu sifat dari garam tersebut ya. Jadi Tuhan Yesus menginginkan agar kita anak-anaknya itu menjadi garam. Artinya apa, Bu? Menjadi garam artinya kehadiran kita itu selalu berguna, berarti dan bermanfaat bagi sesama kita manusia. Jadi anak-anak Tuhan itu yang mau menjadi garam dunia, berarti dia tidak mudah terpengaruh untuk berbuat jahat, tidak mudah terpengaruh dan bisa menjaga dirinya dan selalu mengingat firman Tuhan. Ya, jadi anak-anak sekolah minggu harus bisa nih menjadi garam yang kehadiran kamu itu bisa dirasakan oleh orang sekitar kamu dan kamu bisa menjadi seorang anak yang membawa berkat bagi orang lain. Oke, di sisi yang lain ada juga tadi kata terang. Adik di sekolah minggu pasti tahu ya apa itu terang. Contohnya ketika mati lampu. Kalau pada malam hari ini mati lampu, tiba-tiba rumahnya menjadi gelap sekali, gelap gulita, kan? Tapi ketika anak-anak sekolah minggu mengambil sebuah lilin dan menyalakan lilin tersebut, bagaimana dengan ruangan kamu? Bagaimana dengan rumah kamu? Apakah tetap gelap atau menjadi terang? Ya, benar. Ruangan tersebut menjadi terang. Karena terang itu sendiri dia terlihat dan ketika terang itu datang, kegelapan itu pun akan sirna. Ya, jadi terang itu berfungsi untuk mengusir kegelapan. Terang itu juga dia akan selalu menang jika melawan kegelapan. Dan ketika ada terang anak-anak, gelap itu pun akan lenyap. Oke, jadi oleh karena itu dimanapun kita berada anak-anak sekolah minggu, kita bisa memberikan dampak yang baik, dampak yang positif kepada orang lain. Kita juga bisa memberitakan tentang kasih Kristus kepada orang lain. Kan? Jadi Yesus menginginkan agar kita berani menyingkirkan yang jahat dan kebusukan-kebusukan yang ada, sehingga kehadiran kita di tengah-tengah teman-teman kita, di tengah-tengah keluarga kita itu bisa memberi arti yang baik bagi sesama kita. Anak-anak sekolah minggu harus belajar untuk memberi dampak yang positif bagi sesama kita. Kemudian ibu mau bertanya nih, misalnya anak-anak sekolah minggu, ada nih temannya yang mengajak kamu untuk melakukan sesuatu hal yang jahat, yang tidak baik. Contohnya menyontek ketika ujian. Apakah itu perbuatan yang baik? Tidak, ya, tidak baik. Itu tidak baik, menyontek ketika ujian itu tidak baik. Jadi kalau anak-anak sekolah minggu mampu melawan hal tersebut, dia nggak mau menyontek, dia mau mengerjakan ujiannya dengan jujur dan takut akan Tuhan. Berarti di sini anak sekolah minggu sudah belajar menjadi garam dan terang. Dia bisa mengetahui, oh ini baik, oh ini tidak baik. Dia sudah memahami. Ya, jadi misalnya ketika ada hal-hal yang tidak baik, misalnya ini ya, selain menyontek, melawan orang tua,
berbohong. Apakah anak-anak sekolah minggu berani melawan hal yang tidak baik tersebut? Berani nggak melawannya? Kalau misalnya berani, berarti anak sekolah minggu sudah bisa menjadi garam dan terang dunia. Jadi ketika misalnya ibu kasih contoh satu ya, ketika misalnya My Heart nih, namanya My Heart berada di sekolah, kemudian teman-temannya lihat, My Heart itu mengerjakan ujiannya sendiri loh, dia mengerjakan ujiannya dengan baik, dia nggak menyontek. Teman-temannya lihat, berarti si My Heart itu anak baik ya, berarti dia anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia anak yang jujur, dia mau mengerjakan ujiannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Berarti di situ My Heart sudah menjadi garam, sudah menjadi terang di tengah-tengah teman-temannya. Dan contoh yang lainnya, ketika misalnya di dalam keluarga kamu di dalam keluarga, ketika misalnya mama meminta kamu melakukan sesuatu, kamu langsung melakukannya, mendengarkan apa nasihat orang tua dan langsung melakukannya. Kemudian orang tua kamu melihat, berarti anakku ini anak baik, dia patuh dan taat terhadap orang tua, dia mau mendengarkan nasihat orang tuanya, dia tidak mau melawan orang tua. Berarti orang tua kamu bisa melihat, ini anak sekolah mingguku sudah menjadi garam dan terang nih. Dia bisa memberikan rasa, dia bisa memberikan dampak yang baik kepada orang di sekitarnya. Ya, dia juga bisa memberikan contoh yang baik bagi orang lain. Oke, jadi anak-anak sekolah minggu harus berani ketika ada teman kamu mau mengajak kamu melakukan hal yang tidak baik, yang Tuhan tidak suka, jangan mau ya, jangan dilakukan. Kamu harus berani mengatakan no ataupun tidak. Ya, no, nggak mau melakukan hal yang tidak baik karena Tuhan nggak suka. Tuhan suka ketika kita menjadi seorang anak yang menjadi garam dan terang. Berarti kita bisa memberikan dampak yang positif kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, anak sekolah minggu, kita harus belajar ya untuk berusaha juga melawan hal-hal yang tidak baik tersebut. Kita mau belajar menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Oke, nanti setelah ini juga anak sekolah minggu boleh hafalkan ya ayat hafalan kita yang diambil dari Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Ajar kami Tuhan agar kami bisa menjadi seorang anak yang menyenangkan hati Tuhan. Berikan kami juga hikmat dan kebijaksanaan ya Tuhan agar kami bisa menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah-tengah keluarga kami juga ya Tuhan. Ajarku mengikuti jejak-Mu dalam setiap jalanku. Jadikanku saksi-Mu, garam dan terang-Mu, melalui tutur kata dan perbuatanku. Segenap hidupku harumkan nama-Mu, memancarkan kasih-Mu di setiap langkahku. Tuhan, ini aku, pakailah hidupku
terangmu melalui tutur kata dan perbuatanku. Segenap hidupku harumkan namamu, memancarkan kasihmu di setiap langkahku. Jadikan ku saksimu, garam dan terangmu, melalui tutur kata dan perbuatanku. Segenap hidupku harumkan namamu, memancarkan kasihmu di setiap langkahku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena daripadamu saja kami menerima berkat yang berlimpah dan yang mencukupi segala kebutuhan hidup kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan sebagian harta milik kami yang sesungguhnya berasal daripadamu Tuhan. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan namamu. Kiranya Roh Kudus membuka hati kami agar kami semakin melihat, menyadari, dan mensyukuri pemberianmu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang akan Engkau berikan kepada kami. Ajarilah kami untuk memberikan persembahan yang sepatutnya dengan hati yang tulus, sehingga persembahan kami menjadi persembahan yang benar di hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia dari Allah Bapa serta anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya.